Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batito Saroni Putra. Di sini saya izin untuk memaparkan terkait penelitian tugas akhir saya yang berjudulkan pembuatan website sales management support system menggunakan operational dashboard pada PT Surya Sendang Sejahtera. Di mana pembimbing satu saya adalah Pak Erwin Sutomo Sarjana Komputer Magister Engineering. Pembimbing kedua saya yaitu adalah Pak Tutut Wurijanto Magister Komputer Pengantar. PT Surya Sejahtera merupakan suatu perusahaan yang memproduksi berbagai macam celana untuk berbagai kebutuhan dengan desain dan variasi yang baik dari perusahaan. PT Surya Sejahtera berlokasi di Jalan Gading Pantai 2 nomor 11-15 Surabaya, Jawa Timur. Proses bisnis yang berjalan pada PT Surya Sejahtera saat ini dimulai dari bagian memproduksi celana yang kemudian diserahkan oleh administrasi, yang kemudian direkap oleh administrasi dan gudang guna dilanjutkan proses promosi dan penjualan oleh bagian sales. Sales pada PT Surya Sejahtera bertugas untuk mempromosikan dan menjual produk kepada customer retail maupun toko-toko kecil. Pada saat ini, sales PT Surya Sejahtera berjumlahkan 10 orang yang mana tiap sales diberikan target oleh kepala sales untuk menjual produk sebanyak 200 buah produk per bulan. Permasalahan yang saya angkat pada penelitian kali ini yaitu adalah ada dua. Yang pertama adalah penggunaan WhatsApp sebagai media untuk melaporkan transaksi, meminta persetujuan transaksi, dan menceritakan nota transaksi tidak berjalan dengan efektif. Yang kedua adalah tidak adanya media dalam memantau transaksi penjualan. Solusi yang saya tawarkan dan saya gunakan untuk penelitian kali ini yaitu ada dua ya. Pertama adalah pembuatan website sales management support system, dan yang kedua adalah website dilengkapi dengan operational dashboard karena akan menunjukkan data secara real time. Pembuatan website sales management support system menggunakan operational dashboard pada PT Surya Sandang Sejahtera menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu adalah bagaimana membuat website sales management support system menggunakan operational dashboard pada PT Surya Sejahtera dengan menerapkan metodologi System Development Life Cycle yang hanya sampai pada tahapan construction. Batasan masalah pada penelitian yang saya sedang teliti yaitu adalah penelitian ini hanya membahas tentang website sales management support system menggunakan operational dashboard didasarkan pada proses bisnis PT Surya Sejahtera. Yang kedua adalah penggunaan yang terlibat pada aplikasi ini yaitu adalah sebanyak 5 aktor, yaitu adalah administrator, administrasi, gudang, kepala sales, dan juga sales. Kemudian website di penelitian ini meliputi pengelolaan data master, transaksi sales, laporan, dan juga dashboard. Fungsi pada sales management support system yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait memonitoring, memantau pencapaian penjual, dan juga memantau pencapaian penjualan sales, aktivitas sales maupun pelanggan, serta reporting, menyediakan laporan berbasis data untuk evaluasi pencapaian penjualan. Tahapan sistem development life cycle yang dilakukan hanya sampai pada tahapan construction. Tujuan daripada penelitian kali ini yaitu adalah memantau transaksi penjualan sehingga mendukung pelaporan penjualan dari sales kepada kepala sales PT Surya Sejahtera melalui pembuatan website sales management support sistem menggunakan operasional dashboard. Manfaat dari penelitian kali ini yaitu adalah yang pertama ada memudahkan administrator PT Surya Sejahtera dalam pengolahan data master, memudahkan sales PT Surya Sejahtera dalam melaporkan penjualan kepada sales. Dan yang terakhir yaitu adalah membantu kepala sales PT Surya Sejahtera dalam memahami tren penjualan, pencapaian target melalui penampilan data seperti total produk yang terjual, total yang dibatalkan, dan lain sebagainya. Target yang tercapai dan juga progres tiap sales serta analisis performa melalui grafik maupun tabel. Metodologi pada penelitian kali ini yaitu adalah 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap awal, di mana dilakukannya wawancara, kemudian observasi ke tempat, dan kemudian baru ke tahap pengembangan, yang di mana ada communication yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan sistem, planning, jadwal kerja, modeling, perencanaan kebutuhan sistem, construction, itu adalah implementasi operasional dashboard berbasis website,
dan pengujian sistem. Dan tahapan terakhir yaitu adalah pembuatan laporan pada penelitian kali ini. Diagram IPO atau input proses output dapat dilihat sebagai berikut. BPMN yang saya terapkan pada sistem kali ini, yang sudah saya terapkan adalah seperti yang pada gambar kali ini. Kemudian ada kelas diagram di mana untuk desain database ada customer, transaksi detail, transaksi, pengajuan, user, target sales, produk, perubahan harga, dan juga periode. Kemudian ada use case diagram di mana ada 5 aktor, yaitu adalah yang pertama ada pegawai administrasi, kepala sales, pegawai gudang, administrator, dan juga sales dengan fitur ataupun hak akses dalam aplikasi yang berbeda-beda. Kemudian ada aktivitas diagram penjelasan transaksi di mana ini adalah alur dari transaksi sales, dari alur sales transaksi langsung di lapangan dan juga ada pengajuan dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan pada aplikasi nanti. Sequence diagram dari pencatatan transaksi seperti ini, di mana ada 3 aktor dan juga ada form transaksi, controller, database yang akan digunakan. Baik, mari kita mari saya akan mempresentasikan terkait website yang sudah saya buat dan saya akan menjelaskan secara singkat untuk terkait transaksi pada sales. Ini saya akan mempresentasikan terkait website yang sudah saya buat yang dimana kita lakukan login menggunakan administrasi. Di sini pada dashboard administrasi di mana akan menampilkan berbagai jumlah maupun grafik untuk memantau kinerja ataupun aktivitas sales setiap hari. Di mana ketika kayak semisal jumlah sales transaksi berapa kali dan juga jumlah sales pengajuan berapa kali, jumlah sales batal pengajuan berapa kali, jumlah salesnya berapa dan juga total produk yang tersedia berapa, serta nilai transaksi sales pada setiap bulannya. Di sini untuk administrasi yaitu adalah untuk create update delete ataupun nonaktif terkait data produk yang pada perusahaan. Dia juga bisa terkait data periode di mana misal kita mengasih untuk diskon dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa melakukan perubahan harga yang di mana itu nanti berrelasi dengan data periode di mana untuk melakukan misal diskon dan lain sebagainya. Kemudian dari administrasi juga bisa memantau terkait transaksi yang dilakukan oleh sales, siapa dan juga apa. Kemudian bisa melihat terkait bukti bayar dan juga bukti penyerahan jika itu adalah pengajuan. Kemudian kita ke role kepala sales. Di kepala sales juga sama terkait dashboard seperti dashboard administrasi di mana juga dia akan menampilkan jumlah sales transaksi berapa kali, jumlah sales pengajuan, jumlah sales membatalkan pengajuannya dia, jumlah sales dia dan juga total produk tersedia serta nilai transaksi yang sudah dilakukan oleh sales. Kemudian di sini kepala sales bertugaskan untuk memberikan target kepada sales-sales yang ada pada perusahaan di mana dia juga melihat terkait bulan apa, tahun berapa, dan juga targetnya di bulan ini berapa. Semisal di sini saya contohkan di mana ini adalah targetnya 100. Kemudian kepala sales juga dapat memantau terkait data transaksi yang dilakukan oleh sales sama seperti yang administrasi di mana juga mengetahui sales siapa, produk apa, jumlah berapa, pemajokannya berapa, bukti bayarnya berapa, untuk bukti penyerahannya juga bisa dilihat ketika dia melakukan transaksi open PO ataupun pengajuan. Kemudian ke gudang, di gudang
Di gudang, dashboard pertama gudang yaitu adalah terkait total produknya dia, barang masuknya berapa, dan juga barang keluarnya berapa, akan terlihat semua pada dashboard gudang. Baik, mungkin langsung aja ke transaksinya. Ketika gudang mencatat terkait adanya pencatatan barang masuk, maka gudang akan mencatat terkait barang apa dan juga jumlahnya berapa. Kemudian gudang akan memberikan produk itu pada sales, atau ini adalah data pencatatan sales yang dimana untuk siapa saja yang sales sudah mengambil pada gudang dengan jumlah berapa, tanggal berapa, dan juga jam berapa. Baik, ini adalah kemudian akan masuk ke role sales. Pada dashboard sales akan menampilkan seperti ini. Ketika 1 minggu pertama Anda belum sama sekali melakukan satu transaksi, maka akan ada notifikasi Anda belum melakukan transaksi sama sekali bulan ini. Segera lakukan penjualan untuk memenuhi target Anda. Dan juga nanti ada terkait grafik target pencapaian penjualan pada tahun ini. Kemudian akan menampilkan stok produk apa yang sudah diambil dari gudang, sales dari gudang. Langsung saja ke transaksi. Ketika mau transaksi, maka sistem akan menanyakan apakah nama customer sudah terdaftar ataupun belum. Kita anggap sudah terdaftar. Di sini pilih produk ini adalah produk yang akan dibawa, yang sudah dibawa sales dan juga diambil dari gudang. Ketika sel, ketika stok tidak melebihi dari jumlah permintaan, maka sales akan melakukan transaksi secara langsung dan juga akan memberikan bukti pembayarannya untuk diinputnya pada form transaksinya. Maka di data transaksi sales di sini juga tercatat kalau sales siapa yang sales yang login ini apakah sudah melakukan transaksi ataupun belum. Kemudian juga akan menampilkan detail transaksinya yang sudah dilakukan seperti yang saat ini. Tanggal transaksinya sekian, produk sekian, jumlah sekian, subtotal sekian, bukti bayarnya ini. Untuk bukti penyerahan tidak ada bukti dikarenakan dia tidak melakukan pengajuan terkait produk. Kemudian mungkin langsung saja terkait pengajuan. Ketika jumlahnya di bawah 40 dan juga jumlah permintaan dari pelanggan adalah 50, maka sales akan mengajukan transaksi. Dan di sini jenis transaksinya adalah jenis pengajuan. Kemudian kita akan ke gudang, maka di dashboard gudang akan muncul terkait notifikasi bahwa ada sales yang menunggu penjualan dari gudang. Seperti ini, kemudian sales juga dari pihak gudang juga bisa melakukan terkait setujui ataupun tolak. Mungkin untuk yang setujui, kemudian akan mengumumkan tanggal jadi, kapan sales bisa mengambil, kapan sales dapatkan barangnya dari gudang. Maka di sini akan statusnya disetujui oleh gudang. Ketika gudang sudah menyetujui terkait pengajuan barangnya, maka akan ada terkait notifikasi kalau semisal pengajuan dari gudang itu disetujui. Kemudian ketika kita anggap di sini adalah sales sudah berbicara dengan customer, di mana ada dua untuk
yang bisa dilakukan sales yaitu adalah terkait batalnya pengajuan ketika dari customer tidak mau untuk tanggal dinas sekian, dan ketika customer menyetujui maka akan upload bukti bukti pembayarannya. Nah, mungkin kita langsung aja kalau misal customer menyetujui. Ketika sudah upload terkait bukti pembayarannya, maka jenis transaksinya adalah pending, di mana akan menunggu terkait pihak gudang untuk memberikan notifikasi kalau semisal barang sudah ada di gudang dan bisa diambil. Kemudian dari pihak gudang di sini sudah terkait adanya kirim notifikasi lihat dan juga bisa melihat bukti transaksinya beli dari sales yang mengajukan. Kita anggap dari gudang sudah ada barang dan sales bisa mengambil barang di gudang. Maka di sini adalah notifikasi berhasil dikirim. Kemudian ada pada dashboard sales yang melakukan pengajuan akan ada notifikasi pengajuan dari gudang seperti ini. Kemudian di sini ya, kita anggap untuk sales sudah mengambil dan juga mengambil barang dari gudang dan juga mengasihkan ke customer. Kemudian sales akan melakukan upload bukti penyerahan. Kemudian di sini akan jenis transaksi dan yang terakhir ada role administrator. Di mana pada role administrator ini yang digunakan untuk terkait CRUD user yang dapat mengakses dari sistem ini. Sekian presentasi dari saya. Presentasi untuk terkait demo website saya. Kemudian kita kembali pada PPT di mana hasil blackbox testing yang sudah dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi pencarian ini sudah berjalan dengan lancar atau masih dapat bug melalui blackbox testing. Blackbox testing bertujuan untuk mengetahui bahwa website yang dibangun telah sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berikut hasil blackbox testing website pada Sales Management Support menggunakan operasional dashboard pada PT Surya Sana Sejahtera yang diuji oleh 5 orang, yakni administrator, administrasi, gudang, dan juga kepala sales dan juga sales. Dengan hasil pengujiannya sejumlah 3 user 100% lolos, administrasi 6 user story 100% lolos, gudang sejumlah 4 user story 100% lolos, kepala sales sejumlah 5 user story 100% lolos, dan juga ada sales juga yang 3 user story 100% lolos. Kesimpulan pada penelitian kali ini adalah penelitian ini bertujuan merancang dan membangun website sales management support system berbasis operasional dashboard dengan fitur utama meliputi pengelolaan data master oleh administrator, pelaporan dan unggah bukti transaksi oleh sales, pengajuan stok ke gudang saat terjadi kekurangan, serta notifikasi untuk sales yang tidak mencapai target penjualan. Kemudian operasional dashboard dalam penelitian ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu adalah monitoring untuk memantau pencapaian penjualan dan aktivitas pelanggan atau sales, serta reporting yang menyajikan visualisasi data bar chart menggunakan bar chart, line chart, pie chart, dan progress bar guna mendukung evaluasi penjualan di PT Surya Sena Sejahtera. Dan yang terakhir adalah pengujian dilakukan menggunakan tes skenario oleh 5 pengguna: administrasi, administrator, kepala gudang, kepala sales, dan juga sales. Saran dari hasil penelitian kali ini adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun website yang memiliki fungsi serupa dengan website ini pada tempat lainnya sehingga memberikan pengaruh positif dalam menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir, sistem dapat lebih dikembangkan dari sisi algoritma maupun lebih terintegrasi sehingga dapat lebih optimal dan juga efektif
agar dapat memberikan manfaat yang lebih baik dan juga banyak bagi PT Surasan dan Sejahtera. Sekian presentasi terkait pemaparan tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.